Selamat pagi anak-anak sekalian. Kok nggak ada jawaban? Loyo. Udah pada sarapan ya? Saya ingin mengawali pagi hari ini karena nuansanya HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan 3 pertanyaan. Ringan pertanyaannya. Pertama, apa yang terlintas dalam pikiran kalian mendengar kata Indonesia? Yang kedua, apa yang membuat kalian bangga sebagai bangsa Indonesia? Dan yang ketiga, apa yang membuat kalian sedih, galau, atau perasaan negatif lainnya ketika mendengar kata Indonesia? Kurang lebih seperti itu. Saya harap beberapa di antara kalian bisa menyampaikan refleksi supaya bisa lebih punya pemahaman yang lebih utuh tentang Indonesia. Oke? Perkenalkan, nama saya Rania Putri Madani dari kelas 12 IPS 3. Yang terlintas di pikiran saya tentang Indonesia adalah tanah air, tempat tinggal kita. Terus hal yang membanggakan dari Indonesia adalah keragaman dari budaya-budayanya, dan yang membuat saya sedih adalah perpecahan yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama ya. Nama saya Arka Baskaralani dari kelas 12 IPS 3. Yang membuat saya bangga tentang Indonesia adalah suatu negara yang beragam tipe-tipe orangnya, dan mereka semua bisa bersatu dan kompak gitu. Satu hal yang membuat saya kecewa, satu kata, itu korupsi. Tingginya korupsi di Indonesia. Dan kata yang mengingatkan saya tentang Indonesia itu adalah persatuan dan kesatuan. Indonesia itu identik dengan kesatuan dan kesatuan. Ya. Terima kasih atas refleksi. Perkenalkan, nama saya Solah Rahmani dari kelas 12 IPS 3. Yang terlintas di kepala saya ketika mendengar kata Indonesia adalah tempat kelahiran saya. Yang membuat saya bangga menjadi warga Indonesia adalah Indonesia memiliki banyak keragaman dari suku, agama, dan lain-lain. Yang membuat saya sedih adalah karena dari keberagaman itu banyak warga Indonesia yang kurang memiliki toleransi yang tinggi. Cenderung terpecah belah ya? Iya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat refleksi. Halo, nama saya Raffi, dan yang terpikirkan saat mendengar nama Indonesia adalah Pancasila. Yang membuat saya bangga terhadap Indonesia adalah perjuangan yang sudah dilakukan per tahunnya. Lalu kesedihan yang saya dengar dari Indonesia adalah korupsinya. Korupsi yang terjadi di Republik ini ya? Iya. Terima kasih. Pada hari ini saya mengajak berdialog reflektif tentang Indonesia. Rumah besar kita bersama. Tempat kita lahir, tumbuh, berkarya, mungkin menutup usia dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi di NKRI. Ingat, Indonesia adalah imajinasi dan cita-cita kolektif bersama. Tidak ada jaminan Indonesia akan abadi. Tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa melaksanakan HUT RI yang ke-1 abad tahun 2045. Kalau tidak diperjuangkan, sama seperti halnya sebuah rumah tangga, harus diperjuangkan. Bayangkan kalau suatu saat kalian berumah tangga, hanya mengatur kehidupan 2 orang, sepasang suami istri aja nggak mudah. Beberapa rumah tangga bahkan bercerai sebelum usia ke-5 tahun pernikahannya. Kalian bisa bayangkan betapa tidak mudahnya mengurusi rumah tangga yang berisi 273 juta rakyat Indonesia. Dengan luas rumahnya itu 8,3 juta kilometer persegi. Gak mudah. Nah, karena kalian sebagai generasi muda punya tanggung jawab. Karena 10-20 tahun yang akan datang, hitam putihnya Republik ini ada di tangan kalian. Kalau kalian tidak peduli pada nasib Republik ini, kalian berkhianat. Dan saya nggak ngebayang tuh kalau suatu saat Republik ini bubar,
menjadi belasan atau puluhan negara baru. Saya dari Jawa Barat ke DKI harus pakai paspor. Repot bener ya. Harus ganti tukar mata uang dan sebagainya. Oleh sebab itu, mari rawat rumah bersama yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalian sebagai pelajar punya tugas dan tanggung jawab untuk merawat NKRI dengan cara kalian, dengan peran kalian sebagai pelajar. Saya sebagai guru juga punya tanggung jawab dan peran sebagai guru. Ada mungkin yang berperan sebagai pejabat publik, entah itu bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Mereka berperan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Begitu kurang lebih, mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama. Terima kasih.